Pernah nggak sih Anda merasa ada yang aneh waktu dengar ancaman perang diomongin dengan nada yang santai banget, seolah-olah itu cuma salah satu agenda di kalender politik? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah satu pernyataan baru-baru ini untuk melihat sebuah tren global yang sebenarnya jauh lebih besar dan jujur aja lebih berbahaya. Semuanya berawal dari sini. Cuma beberapa kata. Sebuah kutipan provokatif yang diucapkannya seolah tanpa beban. Coba deh dengerin kata-katanya. Knockdown. Kedengarannya seperti istilah dari ring tinju kan? Tapi di balik kata yang enteng itu, realitasnya adalah kehancuran yang nyata. Disinilah letak masalahnya. Penyederhanaan kekerasan yang mengerikan menjadi sekedar ucapan biasa. So, pertanyaan utamanya sekarang adalah, apakah ini cuma omong kosong politik yang bisa kita abaikan begitu saja? Atau, jangan-jangan, ini adalah gema dari sesuatu yang jauh lebih serius. Sebuah peringatan yang benar-benar harus kita perhatikan. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan membaginya menjadi 5 bagian utama. Kita mulai dari sifat ancamannya yang terdengar santai, lalu melihat kembali kejadian penting pada Juni 2025, membahas bahasa yang digunakan untuk membuat ini semua terdengar normal, sinyal politik apa yang ada di baliknya, dan kita tutup dengan bahaya eskalasi yang sangat nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yang paling bikin gak nyaman dari pernyataan ini tuh, yaitu nadanya. Seperti yang dianalisis dalam sumber kita, membicarakan potensi perang dengan bahasa yang begitu santai, itu adalah sebuah keanehan yang berbahaya. Inti dari kegelisahan ini tuh begini, kita seolah-olah diajak untuk terbiasa dengan suara jenderang perang. Bukan yang menggelegar dan bikin kaget, tapi yang dipukul pelan-pelan, terus-menerus, sampai suaranya menjadi seperti musik latar dalam kehidupan kita. Lama-lama jadi dianggap normal. Nah, ucapan ini nggak muncul begitu saja dari ruang hampa. Ada dasarnya. Supaya kita benar-benar paham seberapa berat bobot pernyataan hari ini, kita harus mundur sedikit ke sebuah peristiwa penting di bulan Juni 2025. Coba lihat polanya, jelas banget kan? Bulan Juni, ada seruan untuk menggulingkan pemerintah Iran, yang kemudian diikuti dengan serangan nyata. Beberapa bulan setelahnya, setelah ada pertemuan penting, muncullah dukungan eksplisit untuk opsi militer. Ini bukan kebetulan, ini adalah eskalasi yang terencana. Nah, ini dia poin kuncinya. Karena serangan yang sungguhan sudah terjadi, setiap ancaman baru tidak bisa lagi kita anggap sebagai angin lalu atau sekedar retorika politik. Batas toleransi terhadap kekerasan, batas normalnya, itu sudah digeser. Apa yang dulu mungkin tidak terpikirkan, kini menjadi sebuah kemungkinan yang ada di atas meja. Dan ini membawa kita ke inti analisisnya. Bagaimana bahasa itu sendiri dijadikan sebagai alat. Bagaimana kata-kata yang dipilih dengan sangat hati-hati digunakan untuk membuat gagasan perang menjadi lebih mudah diterima oleh publik, untuk membuat kita semua jadi mati rasa. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, kita punya kata knockdown, istilah yang biasa kita dengar di ring tinju. Ringan kan? Di sisi lain, ada realitas brutal di baliknya. Pengeboman kota, penghancuran kehidupan manusia, sebuah bencana. Bahasa di sini sengaja digunakan untuk menciptakan jarak emosional antara kita dan kengerian yang sebenarnya. Nah, inilah yang disebut dengan konsep normalisasi kekerasan. Sederhananya, ini adalah proses di mana kita sebagai masyarakat perlahan-lahan berhenti melihat perang sebagai sebuah kegagalan diplomasi yang tragis dan mulai melihatnya hanya sebagai salah satu alat dalam kotak kebijakan luar negeri, sesuatu yang standar. Dan ini seringkali mengikuti sebuah formula yang sudah bisa ditebak. Menurut sumber kita, ini adalah kombinasi klasik. Pertama, umumkan adanya ancaman dari luar. Bersamaan dengan itu, besar-besarkan narasi tentang adanya masalah dan keretakan di dalam negeri target. Tujuannya, untuk menciptakan persepsi bahwa intervensi bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Oke, sekarang mari kita fokus pada dinamika geopolitik yang lebih spesifik. Apa sih sebenarnya arti pernyataan Trump ini dalam konteks hubungan antara Amerika Serikat dan Israel? Proses pemberian sinyalnya bisa kita urai jadi beberapa langkah. Pertama, ada pertemuan, lalu dukungan publik diumumkan. Hasilnya adalah apa yang oleh penulis disebut sebagai payung politik. Sebuah sinyal bahwa Amerika Serikat akan memberikan perlindungan diplomatik yang secara efektif meredam kritik dan memberi Israel keleluasaan untuk bertindak. Ini nuansa yang sangat penting untuk dipahami. Sinyal ini bukan berarti perintah langsung, bukan berarti AS yang akan memimpin serangan, justru sebaliknya. Ini berarti AS akan berdiri di samping atau bahkan di belakang, siap untuk menjadi tameng dari serangan balik kritik internasional yang mungkin datang. Dan dari semua ini, kita sampai pada kesimpulannya, di mana kita akan melihat bahaya yang sesungguhnya.
Penulis berpendapat bahwa risiko yang paling mengkhawatirkan bukanlah perang itu sendiri, melainkan proses normalisasi yang membuat jalan menuju perang itu tampak tak terhindarkan dan wajar. Analogi yang digunakan di sini sangat kena. Serangan pada bulan Juni itu gagal mencapai tujuannya. Jadi, mengulangi ancaman yang sama dengan lebih keras, itu ibaratnya seperti menekan bel pintu yang rusak berulang kali sambil berharap pintunya terbuka. Kita semua tahu kan hasilnya? Hasilnya bukan solusi, tapi eskalasi menuju konflik yang lebih luas dan tidak terkendali. Dan inilah inti dari seluruh analisis ini, disajikan dengan sangat jelas. Bahaya yang sesungguhnya adalah proses normalisasi itu sendiri. Ketika ancaman diulang-ulang, ketika bahasa kekerasan menjadi hal yang biasa, dan ketika preseden diabaikan, kita secara perlahan kehilangan kepekaan kita. Perang tidak lagi terasa seperti sebuah kegagalan, melainkan hanya salah satu pilihan. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan bersama. Kalau ancaman sudah menjadi hal yang normal dan kekerasan hanya menjadi salah satu pilihan kebijakan, lalu apa selanjutnya? Sejarah telah mengajarkan kita bahwa ketika jendarang perang ditabuh terus-menerus, pada akhirnya seseorang akan mulai menari mengikuti iramanya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan membayar harganya?